Selain Spider-Man Brand New Day yang akan kita tonton di tahun 2026 ini, ada satu installment Marvel yang bisa kita tonton di tahun ini juga cuy, yaitu adalah Spider-Noir yang sudah mendapatkan official teaser trailernya kemarin di Amazon Prime Video. Dan hari ini mereka udah meriliskan TV spot yang menampilkan adegan terbaru yang bisa kita breakdown, serta ada beberapa update yang lainnya seputar mengenai serial Spider-Noir yang satu ini cuy. Oke? So Mario Booster, let's break down this video. Spider-Noir yang merupakan sebuah proyek kerjasama antara Sony Pictures sebagai pemegang lisensi hak cipta Spider-Man dengan Amazon Prime Video. Akhirnya mereka udah meriliskan sebuah proyek Spider-Man dari semesta alternatif yang satu ini. Dan akhirnya udah dikonfirmasi oleh pihak penulis skripnya untuk Spider-Man Noir ini bahwa Spider-Man Noir ini bukan sebagai sequel di Spider-Man Into the Spider-Verse. Karena seperti yang kita tahu ya, bahwa Spider-Man Noir ini udah pernah hadir di animasi Sony di Spider-Verse kemarin, dan juga diperankan oleh aktor yang sama, yaitu adalah Nicolas Cage. Tetapi ini sebuah bentuk kisah yang baru yang berjalan di semesta yang berbeda dari Spider-Man yang kita kenal. Dan kita udah buatkan sebuah bentuk video konten teaser trailer breakdownnya. Jadi gua saran kalian tonton video ini terdahulu, karena di video ini kita akan bahas mengenai soal asal usulnya, teorinya apa aja, dan details Easter eggs yang kita dapatkan. Dan sekarang waktunya kita breakdown TV spot trailernya yang menampilkan adegan terbaru dan juga penampakan para villain-villainnya. Oke, sebelum kita masuk kepada teaser trailernya, kita udah mendapatkan 4 poster gambar dari Spider-Man Noir yang dipromosikan di acara CCXP kemarin, yang dimana ada 4 gambar ya. Ada Tombstone, Silvermane, Electro, dan juga Sandman. Jadi udah terkonfirmasi ada 4 villain yang akan hadir kepada serial Spider-Noir yang satu ini. Dan uniknya adalah Tombstone juga akan hadir di filmnya Spider-Man Brand New Day yang akan diperankan oleh aktor yang berbeda, yaitu adalah Murphy Jones 3, mantan pemeran villain Black Lightning di CW DC Arrowverse dulu ya. Yang dimana bocorannya udah pernah kita bahas dari gambar yang udah pernah bocor di sosial media kemarin. Tapi di sini bisa kita lihat kalau Tombstone yang akan hadir di serialnya Spider-Noir ini untuk penamakannya seperti mafia biasa yang tidak ada kelainan genetik dalam kulitnya seperti pada versi komik aslinya. Karena kita tahu sendiri ya bahwa Tombstone di versi komik itu alias Lonnie Lincoln ini merupakan seorang yang kulitnya bermutasi menjadi putih pucat seperti albino yang menjadi bos mafia terbesar di kota New York selain Kingpin. Kemudian nextnya ada penamakan Electro yang dimana penamakannya tentu sangat berbeda dengan Max Dillon yang kita kenal dari versi animasi bahkan juga versi komiknya. Terlihat di sini ya, dia memakai sebuah baju ala-ala tahun 1930-an dengan topi kecilnya dan tubuhnya tampak gemuk dan juga besar. Bisa kita asumsikan dari kostumnya aja, sepertinya dia adalah tukang gardu listrik yang bermutasi menjadi Electro, yang dimana asal-usulnya kemungkinan saja hampir sama seperti Electro yang kita lihat di filmnya The Amazing Spider-Man 2 kemarin yang diperankan oleh Jamie Foxx. Kemudian nextnya ada Silvermane yang merupakan bos mafia juga di kota New York, namun penggambarannya terlihat seperti Kingpin banget ya. Dan dia punya banyak pengikut dan dia juga punya jaringan internal di mana-mana. Dan di belakangnya ada Kate Hardy yang sepertinya akan menjadi pasangan bagi Ben Reilly di serial yang satu ini. Jadi dari gambar ini ya bisa kita asumsikan kalau Silvermane ini adalah penguasa kota New York sekaligus penguasa klub malam yang akan menjadi markas rahasianya. Yang dimana hal ini ya membuat kita callback kepada Carmine Falcone di The Batman DC Universe yang markas rahasianya juga di klub malam milik The Penguin.
Lalu ada Sandman yang dimana penggambarannya masih sama seperti versi utama. Yang uniknya adalah warna kostum yang dia gunakan ini kebanyakan adalah warna hijau, yang merupakan baju yang sama yang dipakai oleh Frank Marco di versi universe utama Spider-Man yang kita kenal, terutama kepada filmnya Spider-Man ketiga garapan Sam Raimi kemarin ya. Nah, dengan adanya berbagai macam detail yang seperti ini, bisa kita asumsikan kalau 4 villain Spider-Man Noir ini akan punya peran khusus yang akan mengarah kepada villain utamanya yang belum ditunjukkan kepada materi promosi yang satu ini ya. Oke, sekarang pada video kali ini kita akan membreakdown setiap detail dan juga easter eggs apa aja dalam sebuah bentuk materi promosi TV spot trailer yang mendapatkan banyak sekali adegan terbaru yang bisa kita bahas. Tes Sariwangi, satu tegukan langsung bikin suasana berubah dari capek jadi hangat, dari diam jadi cerita, karena yang sederhana justru paling bermakna. Di setiap cangkir Sariwangi ada waktu untuk berhenti sejenak dan kembali dekat dengan orang-orang yang penting. Teh Sariwangi, hangatnya menyatukan. Everything cool? What happened to your face? Walked into a door. How many times? Adegan pertama memperlihatkan Ben Reilly alias Spider-Noir ini yang bertemu dengan Kate Hardy yang sepertinya di sebuah klub malam, tempat operasi mafia milik Silvermane di sana. Nah, di situ Ben Reilly menjelaskan kalau dia habis melawan Electro dengan menghantam wajahnya hingga menyebabkan wajah Ben Reilly menjadi merah memar seperti itu. Di situ kita bisa melihat kalau Electro yang tampil di serial Spider-Noir ini bertarung melawan Spider-Noir di depan umum, dan terlihat di belakangnya ada begitu banyak warga kota New York yang melihat aksi tersebut, dan Electro menghantam wajah Spider-Noir dengan menggunakan sebuah sekop. Nah, kalau sebuah sekop di situ berarti bisa kita asumsikan kalau Electro di versi Spider-Noir ini bekerja sebagai tukang tambang, atau mungkin kuli bangunan, atau juga sebagai tukang gardu listrik, kalau memang hal ini akan diambil langsung dari versi komik utamanya yang diadaptasi secara berbeda di serial Spider-Noir yang satu ini. Lalu ada penampakan Spider-Noir yang menggunakan pistol handgun dengan kedua tangannya dalam bentukan siluet bayangan yang sangat gokil, yang dimana gambaran ini ya membuat kita callback kepada James Bond yang selalu ikonik memegang pistol dengan siluet bayangan ala-ala Noir. Memang dalam versi komiknya aja, Spider-Man Noir ini selalu menggunakan pistol untuk menangkap para penjahat dan juga monster yang beraksi di kota New York pada era tahun 1930-an di semesta alternatif tersebut. Kemudian ada sebuah adegan ketika Spider-Noir ketika dia melawan Sandman yang memperlihatkan wajah Sandman yang penuh dengan pasir dan menghajar wajah Ben Reilly sampai membuatnya jadi kehilangan kesadarannya di sana. Nah, masalahnya adalah Ben Reilly dihantam tanpa menggunakan kostum Spider-Man Noir-nya. Berarti bisa kita asumsikan kalau Sandman di versi Noir ini untuk statusnya akan sama seperti versi komik utama, yaitu dia adalah seorang perampok yang meresahkan warga kota New York dengan kekuatan mutasinya sebagai manusia pasir alias Sandman. Dan Ben Reilly yang bertindak sebagai seorang detektif swasta di serial Spider-Noir ini, dia akhirnya udah lama pensiun sebagai Spider-Noir selama bertahun-tahun, yang dimana dia akan menginvestigasi kasus yang melibatkan para supervillain di kota New York yang satu ini ya. Karena plot yang bisa kita kabarkan di teaser kemarin itu adalah bahwa Spider-Man Noir ini sepertinya udah lama pensiun selama bertahun-tahun lamanya dikarenakan sebuah tragedi yang akhirnya membuat dia sebagai seorang superhero menjadi trauma, dan akhirnya dia kembali sebagai vigilante untuk menegakkan keadilan bagi warga kota New York. Nah, tragedinya apa kita kurang tahu ya, tapi yang jelas sepertinya tragedi ini akan melibatkan sebuah kasus yang gagal dia tangani, atau justru ini akan melibatkan orang-orang yang Ben Reilly sayangi maybe. Well, sepertinya iya ya, dikarenakan ada sebuah adegan ketika Spider-Man Noir ini berkunjung ke sebuah makam yang diyakini ini adalah orang yang pernah dekat dengan Ben Reilly.
Bisa jadi kemungkinan orang itu adalah Aunt May, karena kita tahu di versi komik utamanya aja, bahkan di versi MCU saja, mereka untuk memberikan sebuah cerita tentang kematian Aunt May yang begitu memilukan di hadapan Spider-Man, yang akhirnya mendapatkan kalimat "The great power comes great responsibility". Apalagi Aunt May di versi Spider-Man Noir di versi komiknya aja juga gak jauh berbeda, yang dimana Aunt May di versi Spider-Man Noir ini adalah seorang aktivis sosial yang mendukung pergerakan keponakannya Peter Parker yang sangat aktif dalam memperjuangkan hak-hak buruh dan juga melawan korupsi terbesar di kota New York. Well, bisa jadi Aunt May di serial ini pernah tewas dengan cara yang sama, yaitu dibunuh oleh villain bebuyutan dari Spider-Man Noir. Tapi gue punya sebuah teori menarik. Dengan keempat villain yang udah hadir kepada serialnya Spider-Man Noir ini ya, mungkin gak sih ini akan mengarah kepada Norman Osborn? Dikarenakan Norman Osborn di versi komik Noirnya aja, dia adalah villain utama bagi Spider-Man Noir di versi komiknya. Dan juga dia merupakan seorang bos mafia tertinggi di kota New York yang pernah mengendalikan semua para villain untuk membunuh Spider-Man Noir yang satu ini. Beda halnya dengan Norman Osborn di versi komik utamanya, yang dimana dia merupakan CEO besar di sebuah perusahaan raksasa ternama yang bernama Oscorp Industries, dan juga dia adalah seorang ilmuwan gila jenius dan juga miliarder kaya di kota New York yang satu ini. Bahkan wujud dia sebagai Green Goblin aja juga sangatlah berbeda, dikarenakan Green Goblin di versi Noir ini dia adalah sosok monster yang bermutasi dengan cara genetik dan juga eksperimen gagal yang pernah ia lakukan, sehingga wujudnya dia sebagai Goblin ini tampak jelas seperti monster yang dijuluki sebagai The Goblin. Beda halnya dengan Green Goblin dari versi Spider-Man utama yang kita kenal di zaman-zamannya Sam Raimi, yang hanya memakai sebuah kostum canggih dan juga mesin terbang yang sangat maju di era tahun 2000-an awal ya. Jadi mungkin saja dengan keempat villain tadi, semuanya kemungkinan bekerja untuk Norman Osborn agar mereka bisa membunuh Spider-Man Noir yang satu ini. Wow, makin cakep dan juga gelap sih untuk serial Spider-Man Noir yang satu ini, yang akan siap tayang selama 8 episode di platform Amazon Prime Video pada bulan Mei tahun 2026, dan itu bertepatan dengan ultah gua sih, anjir lah. bagus. Dan nanti ketika serialnya udah tayang per episode, akan kita buatkan breakdown per episodenya kalau bisa ya. Jadi gua akan punya banyak konten untuk breakdownnya serialnya Spider-Man Noir yang satu ini. Mantap, sikat. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kamu mengenai breakdown serial Spider-Man Noir untuk TV Spot yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.